bisa berkumpul dengan kalian untuk beribadah di pagi hari ini. Untuk itu, mengundang semuanya berdiri dan kita lakukan pujian. Masa depan sungguh ada, jagalah hatimu terhadap dosa. Anak-anak sekalian, kita buka ibadah kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami hendak memulaikan ibadah kami. Tuhan Yesus berkati semua peralatan yang kami gunakan, memberkati jaringan yang ada supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Berkatilah semua anak-anak yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak disilakan dulu. Saatnya kita akan memberi persembahan. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang sudah disediakan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita lakukan ku tetap setia seperti wanita. Menangis di bawah kakimu.
Shalom, selamat pagi. May bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus yang sungguh amat baik kepada kita semua. Sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, teman-teman masih tetap boleh beribadah, teman-teman masih tetap boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini memang akan membawakan cerita yang sangat menarik. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan. Kami bersyukur, kami diberikan waktu, sarana, prasarana untuk beribadah kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, kami mau mempersembahkan waktu terbaik kami, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ketika kami mau belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, bekerjalah dalam setiap hati kami, supaya kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami juga mau dan mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini memang akan membawakan cerita tentang seorang raja yang sangat terkenal, yaitu tentang Raja Daud. Siapa yang tidak mengenal atau tidak pernah mendengar tentang Daud? Ya, dia adalah salah seorang tokoh yang juga menulis kitab Mazmur. Tetapi tahukah teman-teman, di balik keberhasilannya sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang yang berani berperang, Daud juga pernah melakukan kesalahan. Nah, karena itu, memang akan menyajikan video singkat tentang 2 Samuel 9-19 lewat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. 2 Samuel pasal 7 merupakan pasal kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Karena di sini, Allah membuat janji kepada Daud bahwa dari garis keturunan kerajaannya akan datang raja masa depan yang akan membangun rumah Tuhan di bumi dan mendirikan sebuah kerajaan kekal. Dan janji mesianik kepada Daud inilah yang diangkat dan dikembangkan lebih lanjut di kitab Mazmur dan juga di kitab nabi-nabi. Dan raja inilah yang terhubung dengan janji Allah kepada Abraham. Kerajaan mesianik masa depan adalah tentang bagaimana Allah mencurahkan berkat-Nya kepada semua bangsa. Dan tepat di sini, di tengah-tengah berkat ilahi inilah terjadi penyimpangan. Daud membuat kesalahan fatal. Tidak fatal bagi dirinya, tapi untuk seseorang yang bernama Uria, salah satu prajurit terbaik Daud. Jadi dari atap rumah, Daud melihat istri Uria yang bernama Batsheba sedang mandi. Daud menghampirinya dan tidur dengannya. Lalu Batsheba mengandung. Lalu Daud berusaha untuk menutupi semuanya dengan membuat Uria terbunuh, lalu Daud menikahi Batsheba. Itu sangat buruk. Dan ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan mengenai hal ini, dia langsung menyadari perbuatannya. Hatinya hancur dan dia bertobat. Daud memohon supaya Allah mengampuninya. Dan Allah mengampuninya, tetapi Allah tidak menghapus konsekuensi dari keputusan-keputusan Daud. Sehingga sebagai akibat dari keputusan yang mengerikan ini, keluarga Daud, kerajaannya, dan segalanya hancur. Dan membuat bagian ini menjadi kisah yang tragis, mirip seperti kejatuhan Saul. Lalu anak-anak Daud mengulangi kesalahan-kesalahannya dengan cara yang lebih tragis. Jadi Amnon melakukan pelecehan seksual kepada adiknya yang bernama Tamar, dan kakak mereka yang bernama Absalom mengetahui hal itu, dan lalu membunuh Amnon. Kemudian Absalom pergi dan menyusun rencana rahasia untuk menurunkan Daud ayahnya dari tahta kerajaan, dan dia melancarkan serangan pemberontakan besar-besaran. Dan untuk kedua kalinya, Daud dipaksa pergi dari rumahnya sendiri untuk bersembunyi di padang gurun. Namun kali ini bukan sebagai orang yang tidak bersalah. Pemberontakan berakhir ketika anak Daud terbunuh. Dan itu membuat hati Daud sangat hancur. Dan sekali lagi, dia berduka untuk seseorang yang berusaha membunuhnya. Di masa-masa akhirnya, Daud kembali menduduki tahtanya tapi sebagai seorang yang hancur hati. Dia terluka oleh konsekuensi-konsekuensi dosanya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kita sudah menyaksikan tayangan video yang tadi. Nah, apa yang kita dapatkan dari video itu? Yang pertama, kita mengenal Daud sebagai seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Seorang raja yang berkuasa, seorang yang gagah perkasa. Ya, tetapi Daud juga adalah seorang yang setia kawan. Dia menunjukkan belas kasihnya, kesetiaannya kepada anak dari Yonatan, sahabatnya, yaitu Mephiboset. Sekalipun Yonatan sudah mati, sekalipun dulu ayahnya Yonatan, yaitu Saul, berusaha mengejar-ngejar dan membunuh Daud,
tetapi Daud tetap menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, yaitu anak dari Yonatan. Mephiboset yang timpang dibawa di hadapan Daud, dan Daud memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Dia diberikan segala sesuatu yang terbaik, yang dulunya dirampas pada zaman Raja Saul, dikembalikan dan diberikan kepada Mephiboset. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di sini ditunjukkan bahwa sosok Daud tidak hanya seorang yang gagah perkasa, tetapi juga dia memiliki hati yang sungguh luar biasa, hati yang penuh kasih. Tetapi teman-teman, terlepas dari cerita itu, firman Tuhan juga menunjukkan bagaimana kejatuhan Raja Daud ke dalam dosa. Suatu saat ketika dia sedang berjalan-jalan di atas soto, teman-teman bisa melihat soto itu seperti apa. Gambarnya seperti di samping ini. Ini adalah soto. Ketika Daud sedang berjalan-jalan di soto, tiba-tiba dia melihat sosok Batsheba sedang mandi. Teman-teman, di sini terlihat bagaimana Daud tiba-tiba menginginkan Batsheba menjadi istrinya. Daud tidur dengan Batsheba, dan Batsheba mengandung anak Daud. Ketika Daud mengetahui bahwa Batsheba mengandung anaknya, apa yang Daud lakukan? Apakah Daud menemui Uria dan minta maaf kepadanya? Jelas tidak. Justru Daud melakukan suatu pekerjaan yang sangat keji. Dia menempatkan Uria, suami dari Batsheba, di depan barisan pertempuran, sehingga matilah Uria. Teman-teman, perilaku Daud ini adalah perilaku yang sangat tidak baik. Dia tidak hanya berzina dengan Batsheba, tapi juga dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Tahukah teman-teman apa sih arti dari kata berzina? Jika teman-teman mungkin baru pertama kali mendengar, silakan menyimak arti kata berzina di samping ini. Ini adalah pengertian dari kata berzina menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman, perilaku berzina jelas adalah dosa, dan semua dosa tidak berkenan di hadapan Allah. Allah mengasihi Daud. Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud melalui perumpamaan domba. Apa yang Daud lakukan? Apakah Daud marah? Kita kan raja, kita mau bikin ini, kita mau bikin itu kita pihak. Apakah Daud berperilaku seperti itu? Tidak, teman-teman. Daud menyadari kesalahannya. Dia tahu betul bahwa apa yang ia lakukan sudah menyakiti hati Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Dia minta ampun atas segala kesalahannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni Daud. Sekalipun setiap dosa ada konsekuensinya, Daud harus menerima hukuman dari dosanya, di mana anaknya nantinya mati. Tetapi Daud sadar bahwa itu adalah konsekuensi dari dosanya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita salah, kita mau datang sama Tuhan, kita minta ampun, atau kita berusaha menyembunyikan dosa kita? Ketika kita berusaha menutupi dosa yang satu, pasti kita akan coba mencari cara untuk menutupi dosa tersebut, pastinya dengan dosa yang lain. Makin lama makin banyak, dan kita tahu bersama bahwa konsekuensi dosa adalah maut. Teman-teman, jadilah pribadi yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, bukan lari dari masalah, bukan menyembunyikan kesalahan kita, tapi kita mau jadi pribadi yang berani ditegur, berani diubah. Firman Tuhan itu mengibaratkan seperti tongkat, ya teman-teman. Teman-teman pernah lihat tongkat di tangan orang buta? Tongkat ketika itu di tangan orang buta, tongkat itu menjadi petunjuk arah, menjadi alarm mengingat bahaya. Di depanmu itu ada lubang, hati-hati jangan lewat situ. Maka dia akan mencari cara, lewat sini tidak ada lubang di sini. Itu juga menjadi tongkat teguran bagi kita yang keras kepala. Ya, misalnya Tuhan sudah peringatkan, jangan lakukan ini dosa. Kitanya bandel, kitanya nggak mau ditegur. Itu menjadi tongkat ajaran untuk menegur kita, memperingatkan kita bahwa kita itu salah, dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Teman-teman, belajar dari pesan firman Tuhan hari ini. Ayo, sama-sama kita datang kepada Tuhan, belajar sama seperti Daud, bukan belajar kesalahannya, tapi belajar bagaimana cara Daud ketika menerima teguran dari Nabi
sadar, terbuka di hadapan Tuhan, mau diubahkan, mau dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua ya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan kita pada saat ini, ada ayat hafalan yang akan Mem tampilkan di samping Mem ini, dan kita akan menghafalkannya secara bersama-sama. Ya, kita hafal ayat hafalannya. 1, 2, 3. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sekali lagi boleh? Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Very good. Oke teman-teman, demikian untuk hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Namun sebelumnya, mari kita menutup pertemuan ini di dalam doa. Kita berdoa ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kami memiliki hati yang jujur, hati yang mau datang kepada Allah ketika kami melakukan kesalahan, hati yang mau ditegur, hati yang mau diubahkan. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Demikian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye. Shalom. Saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, Mem undang semuanya untuk berdiri dan kita menyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak, mari kita menutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang sudah memberkati persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga ketika kami akan melanjutkan kegiatan pembelajaran di sepanjang hari ini. Baik kami siswa, tapi juga Sir dan Mem yang akan mengajar. Kiranya kami semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah memimpin jalannya ibadah pagi hari ini. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kekasih kami yang setia. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.